Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ivan Putranto, SPD MPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang terdiri dari Aska Ahmad dengan NIM 1707 624101, lalu Nabila Nur Azahra dengan NIM 1707624042, dan saya sendiri Dimas Febriana Putra dengan NIM 1707624080. Nah, pada video kali ini kami akan membahas hasil observasi kami dengan materi yang berjudul kerjasama tim, yang merupakan salah satu topik penting dalam mata kuliah pengantar manajemen, dengan narasumbernya yaitu Kak Dava Rizky Febriansyah selaku Sekretaris Jenderal dari BEM Prodi Ekonomi dan Administrasi. Melalui video ini, saya berharap kita semua bisa memahami bagaimana kerjasama tim meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Baik, lanjut ke pembahasan. Pada saat ini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Kami memilih BEM Prodi Ekonomi Administrasi sebagai narasumber wawancara, yaitu dengan sekjennya Kak Dava. Jadi saya akan menjelaskan BEM Prodi EA ini adalah sebuah organisasi yang memiliki fungsi untuk mewadahi mahasiswa dalam mengembangkan sebuah bakat dan minat dan kemampuannya untuk Universitas Negeri Jakarta pada Prodi Ekonomi dan Administrasi. Dan Prodi EA ini juga menjalankan berbagai kegiatan seperti melaksanakan riset, pengembangan kegiatan lainnya yang mengembangkan sebuah kompetensi mahasiswa tersebut, dan juga ada juga penggalangan donasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama tim diperlukan mengetahui bagaimana organisasi tersebut tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi bergantung dengan adanya kerjasama tim. Selain itu ada waktu dan langkah-langkah. Kami melaksanakan wawancara pada hari Selasa tanggal 29 April pukul 11 hingga 12 WIB di gedung kampus UNJ SFD Outdoor lantai 2. Nah, yang pertama langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah melihat dulu nih bagaimana jadwal kosong tersebut. Kita mempunyai waktu luang gitu untuk melaksanakan wawancara. Setelah itu kita menghubungi secara formal Kak Dava dan bertemu langsung untuk minta izin. Apakah Kak Dava ini bersedia untuk melaksanakan wawancara? Jika ada, kita meminta waktunya pada hari Selasa. Jikalau memang Kak Dava tidak bersedia, kami mengatur ulang jadwal. Jikalau bersedia, kita melaksanakan wawancara. Lalu setelah wawancara tersebut dilaksanakan, kami menyusun kembali agenda dalam kelompok kami, yaitu melibatkan semua kelompok untuk pembuatan paper yang menjadi syarat untuk pengumpulan UTS pengantar manajemen ini. Selanjutnya ada temuan utama yang kami temukan di saat wawancara. Yang pertama adalah struktur tim dan lingkungan yang penting efektif sangat penting untuk meningkatkan kinerja tim. Yang kedua, komunikasi yang baik antara anggota tim juga sangat penting dalam meningkatkan kepuasan anggota tim. Yang ketiga, kepemimpinan yang mendukung juga sangat penting dalam meningkatkan kerjasama tim. Kami bertanya masing-masing dari antar anggota untuk memilah nih bagaimana penasaran kami untuk kerjasama tim tersebut. Pada saat itu kami masing-masing melempar pertanyaan kepada Kak Dava, dan saya sendiri bertanya kapan Kak Dava ini merasakan kalau kerjasama tim ini benar-benar berjalan dengan baik. Lalu Kak Dava menjawab bahwa ada suatu acara besar yang dilaksanakan oleh EA, yaitu namanya EA Explore. Pada saat itu kita dihadapi dengan kerjasama tim yang besar, dan saya melihat semua divisi itu menjalani kerjasama dengan baik, dimulai menyiapkan acara dengan baik. Lalu seperti contohnya logistik menyiapkan sebuah barang untuk kelaksanaan acara ini. Lalu Kak Dava ini memantau langsung bagaimana semua anggota itu menyiapkan secara matang, dan Kak Dava ini memantau gitu dari semua anggota yang berpartisipasi. Dengan itu, Kak Dava merasa bahwa kerjasama tim itu bukan hanyalah sebuah teori, tapi juga semua tim dapat mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua ini, saya bertanya, menurut Kak Dava itu seperti apa karakteristik yang dibutuhkan dalam setiap anggota untuk kerjasama tim ini agar bisa berjalan secara optimal. Lalu Kak Dava menjawab, yang pertama itu adanya komunikatif, yaitu semua orang itu harus dapat menyampaikan ide, jadi mengeluarkan pendapat masing-masing gitu. Nah, yang kedua bertanggung jawab. Jika kita menaruh kepercayaan pada orang, jadi orang tersebut juga berharap gitu bagaimana kita tuh bisa bertanggung jawab dan
bisa memapah dari harapan orang-orang tersebut. Yang ketiga, adanya adaptif. BMP ini dituntut untuk beradaptasi sehingga proker BMP dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, penting adaptif ini untuk kerjasama tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, wawancara pertanyaan pertama adalah menurut Kak Dava, apa peran penting kerjasama tim dalam sebuah organisasi, terutama di BEM Prodi Ekonomi Administrasi? Jawaban dari Kak Dava ini sendiri adalah peran penting kerjasama dalam BEM itu sendiri yang pertama yaitu kerjasama sebagai tolak ukur apakah BEM ini bergerak secara efektif atau tidak. Karena di dalam BEM ini terdapat banyak sekali proker yang mengharuskan semua penggawa ini ikut andil dalam proker tersebut. Sehingga menyebabkan adanya kerjasama tim, dan juga menurut Kak Dava sendiri, kerjasama tim itu bukan bagaimana cara kita bekerja dengan orang lain, tetapi bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan saling menghargai agar tujuan dapat tercapai. Lalu pertanyaan kedua, apakah Kak Dava bisa kasih contoh studi kasus seperti di situasi seperti apa kerjasama tim itu dapat berjalan dengan baik, dan bagaimana cara Kak Dava menangani hal tersebut? Nah, jawaban dari Kak Dava ini adalah contoh kerjasama dalam tim ini tidak berjalan dengan baik. Dia mengasih contoh nyata waktu itu saat proker EA Explore ada yang namanya lomba bisnis plan. Nah, di situ ada konflik antara si acara dan ketua pelaksana tersebut, di mana ketuplaknya ini ingin lomba bisnis plan diadakan secara nasional, tetapi dari divisi acara nggak menyanggupi, dan dari kedua divisi ini tidak ada yang mau mengalah. Maka dari itu terjadi konflik yang dapat mengganggu proses berjalannya dari BEM itu sendiri. Nah, maka cara menghadapinya yaitu kita harus saling menghargai proses kerja. Misalnya dari ketua pelaksana, ia ingin membuat lomba bisnis plan ini secara nasional. Maka dari itu harusnya ketua pelaksana ini mengetahui bagaimana prosesnya, tidak hanya menggantungkan kepada divisi acara sehingga divisi acara tidak terlalu ribet. Dalam narasi ini, kita juga perlu menyelesaikan konflik saat itu juga, karena jika konflik kecil tidak diselesaikan segera, maka konflik itu akan terus membesar dan membuat kerjasama dalam BEM terpecah. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dari kami kepada Kak Dava mengenai bagaimana cara menghadapi tantangan dalam sebuah acara BEM. Nah, itu gimana sih cara Kak Dava itu menghadapi tantangan tersebut biar semuanya itu berjalan baik semestinya, seperti itu. Nah, jawaban dari Kak Dava ini sendiri adalah setiap orang pasti mempunyai sifat yang berbeda. Ada orang yang aktif dalam organisasi tapi tidak aktif dalam lapangan. Dan juga ada orang yang merasa diri mereka tidak dihargai. Maka dari itu, kerjasama dalam tim ini kita harus menghargai semua pendapat orang, karena setiap pendapat orang itu merupakan suatu insight yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, dalam kerjasama tim kita harus saling menghargai pendapat sesama tim sehingga kerjasama dapat terjadi dan tidak ada perpecahan dalam organisasi tersebut. Di sini saya ingin mengambil kesimpulannya ya. Maksud dari Kak Dava ini adalah dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki karakter dan tingkat kontribusi yang berbeda. Nah, untuk mencapai kerjasama tim yang baik, penting bagi setiap anggota untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Karena setiap pendapat merupakan wawasan yang berharga yang dapat memperkuat tim. Dengan menghargai keberagaman tersebut, organisasi dapat terhindar dari perpecahan dan membangun kolaborasi yang lebih sulit. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat dari kami kepada Kak Dava, yaitu bagaimana sih harapan Kak Dava untuk budaya kerjasama BEM ini untuk kedepannya itu akan seperti apa? Nah, jawaban dari Kak Dava ini berharap budaya kerjasama dalam BEM ini bisa menumbuhkan budaya kolaboratif. Jadi budaya kolaboratif ini tidak hanya formalitas kerjasama tim, tetapi juga menumbuhkan sikap saling menghargai dan sikap saling percaya satu sama lain, sehingga terjadi kerjasama tim yang baik dalam BMP ini. Dan juga jika orang yang dihargai tersebut, mereka itu akan menjalankan tugas secara maksimal. Jadi dari sini kita bisa menumbuhkan sikap staf-staf BEM bersifat kolaboratif. Saya juga ingin menggambarkan kesimpulan dari jawaban Kak Dava tersebut. Nah, harapan Kak Dava ini, budaya kerjasama tim dalam BEM ini berkembang menjadi budaya kolaboratif yang sesungguhnya, bukan sekedar formalitas. Kolaborasi yang sejati dibangun melalui sikap saling menghargai dan kepercayaan antar anggota.
Ketika seseorang merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas dengan maksimal. Dengan demikian, budaya kolaboratif ini dapat membentuk karakter staf BEM yang solid, saling mendukung, dan mampu bekerja secara harmonis demi mencapai tujuan bersama. Oke, di sini pertama-tama saya bertanya ke Kak Dava tentang menjelaskan tentang arti pentingnya kerjasama dalam sebuah organisasi, khususnya dalam BEM Prodi EA. Dan Kak Dava itu memaparkan jawabannya itu kayak arti penting kerjasama merupakan tolak ukur apakah proker dari BEM Prodi ini dapat terlaksana secara efektif. Karena dalam BEM Prodi ini proker-prokernya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi semua anggota harus ikut andil dalam berpartisipasi dalam menjalankan masing-masing proker. Dan juga menurut Kak Dava, kerjasama itu bukan hanya untuk membantu orang, tetapi bagaimana kita berinteraksi, berpartisipasi, berkomunikasi, serta menghargai satu sama lain, sehingga bisa menjadi tolak ukur arti dari kerjasama yang efektif. Oke, dan saya bertanya lagi ke Kak Dava. Pertanyaan kedua yaitu saya bertanya tentang tips konkret dalam membangun kerjasama tim dalam sebuah organisasi. Dava menjawabnya itu yang pertama itu membuat struktur komunikasi yang jelas. Jadi kita harus menjalankan tugas kita sebagai anggota dan bertanggung jawab sesuai proker yang kita ambil. Jadi kita bisa mengetahui serta membuat job desk terasa jelas. Terus yang kedua itu membuat evaluasi secara informal. Dalam sebuah organisasi kan kita banyak proker nih, otomatis kita memerlukan refreshing atau bonding lah, agar kita bisa lebih dekat kepada teman satu proker dan bisa menjalin komunikasi yang enak dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu mengapresiasi hal-hal kecil. Kenapa kita harus mengapresiasi hal-hal kecil? Karena dengan kita mengapresiasi hal-hal kecil ini, kita bisa membuat seseorang lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tuh misalkan kita bisa mengapresiasi hal-hal kecil tuh, orang tuh bisa kayak wah diperhatiin nih kita nih, jadinya kita bisa semangat dalam menjalankan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh yang lain. Oke, yaitu selanjutnya yaitu melatih kepekaan sosial. Misalnya jika seseorang membutuhkan bantuan, kita bisa membantunya. Dan yang terakhir, menentukan tujuan kerjasama yang jelas. Karena tujuan ini adalah sebagai tolak ukur apakah kerjasama dapat dilakukan dengan baik atau tidak. Oke, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan tadi, kami itu merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan kerjasama tim yang baik di suatu organisasi, yaitu khususnya dalam BEM Prodi Ekonomi Administrasi. Pertama-tama itu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim. Dan yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan anggota tim. Dan yang terakhir itu meningkatkan kepemimpinan yang mendukung. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi dan serta manfaat yang sudah diberitahu tadi, kita dapat menarik kesimpulannya, yaitu dalam kesimpulan ini kerjasama tim yang baik sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan anggota tim. Dengan struktur tim yang efektif, komunikasi yang baik, dan kepemimpinan yang mendukung, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami yang berjudul Kerjasama Tim yang Baik. Melalui video ini, kami telah mencoba menggambarkan bagaimana pentingnya sinergi antar anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Mulai dari komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, serta rasa saling percaya hingga komitmen yang saling mendukung, semuanya menjadi fondasi utama dalam membentuk tim yang solid dan berdaya saing yang tinggi. Dalam dunia manajemen, kerjasama tim bukan hanya sekedar berbagi tugas, tetapi juga menyatakan visi, membangun lingkungan kerjasama yang harmonis di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Kami percaya bahwa keterampilan kerjasama dalam tim sangat berguna, tidak hanya di bangku perkuliahan, tetapi juga dalam dunia profesional nantinya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi, serta pengingat bahwa keberhasilan tim adalah hasil dari kontribusi semua anggotanya. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan tentunya tetap semangat bekerja sama. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan sukses semua untuk kita semua. Sebagai penutup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.